Jadi, Apple baru saja memperkenalkan satu fitur baru untuk iPhone 16 dan banyak sekali orang yang cukup skeptis dengan fitur ini ya. Fitur yang saya maksud adalah satu tombol yang ditambahkan ke iPhone, yaitu tombol di sebelah sini. Tombol ini diperuntukkan buat fungsi fotografi ya. Kamu bisa menggunakan tombol ini buat sebagai tombol shutter atau alat buat mengontrol exposure dan zoom pada kameranya ya. Nah, banyak sekali orang yang meremehkan fitur ini karena kurang cocok buat memotret foto portrait ya. Apakah benar? Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan tombol itu buat memotret dalam posisi landscape seperti ini karena letaknya ini sangat cocok ya di tangan kita. Tapi orang-orang beranggapan kalau kita mau memotret foto vertikal atau potret, kita bakal kesulitan. Loh, sulit sekali kan, tidak nyaman. Lah itu kan kata orang ya. Mereka mengira kalau kita mau foto potret harus begini. Harus begini. Ini kan tidak nyaman sekali. Nah, mereka itu orang-orang yang kurang mikir ya. Karena kan tinggal gini guys, tinggal gini mudah sekali. Dan posisi ini sangat cocok sekali buat memotret foto landscape atau portrait, sama seperti pada kamera mirrorless atau DSLR. Bayangkan ya, kalau kita biasa menggunakan kamera DSLR, kita pasti sudah tahu posisi yang paling nyaman itu bagaimana. Begini, bukan begini. Nah, begitu kan. Dan sebagai seorang yang suka memotret menggunakan kamera beneran, yaitu kamera DSLR, saya sangat suka dengan fitur ini, atau lebih tepatnya tertarik buat mencoba walau tidak punya uang buat membelinya. Karena biasanya kamera-kamera beneran atau kamera mirrorless, DSLR atau kamera pocket yang murah sekali, kamera digicam, itu biasanya punya dial atau scroll wheel yang bisa kita gunakan buat mengatur exposure, buat mengatur ISO, shutter speed, atau aperture-nya. Jadi fitur yang ada di iPhone ini sangat menarik sekali buat digunakan oleh fotografer, terutama fotografer yang terbiasa menggunakan kamera mirrorless atau kamera DSLR. Karena mereka cenderung lebih suka mengotak-ngatik exposure-nya, atau mereka juga terbiasa dengan mode manual ya. Selain itu, tombol yang baru ini kan juga bisa digunakan buat mengatur zoom-nya ya guys, buat zoom in dan zoom out. Jadi itu bakal mempermudah sekali karena tangan kita berada di sini. Saya paham kalau tidak semua orang bakal suka dengan fitur ini, dan saya juga paham kalau tidak semua orang bakal menggunakan tombol ini buat memotret foto. Karena orang-orang cenderung tidak mengatur exposure-nya atau bahkan zoom-nya juga tidak diatur ya. Tinggal jepret langsung jadi hasilnya bakal bagus tanpa mengatur kecerahannya atau exposure-nya. Dan kalau itu yang kamu inginkan, saya tidak masalah ya. Tapi mungkin kamu bakal setuju kalau letak tombol di sini itu bakal bagus sekali dan nyaman sekali buat digunakan ya. Seperti kamera beneran. Tapi sayangnya kita tidak diberi ruang buat jempolnya ya. Karena biasanya kalau kita menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, biasanya kita diberi ruang buat menempatkan jempol, dan itu nyaman sekali. Andai saja ada fitur yang memungkinkan kita buat menyentuh layarnya ketika menggunakan kameranya ya. Jadi itu bakal fleksibel sekali ya, dan tidak takut jatuh kalau pegang kamera handphone seperti ini. Cekrek, 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 cekrek. Tidak takut jatuh walau cuma pakai satu tangan. Cekrek, cekrek. Kita bisa atur zoom in, zoom out. Kita juga bisa atur exposure, shutter speed, dan juga ISO. Kalau aperture nggak bisa kan, karena handphonenya kan nggak bisa diatur aperture ya. Cuma Xiaomi kalau nggak salah yang bisa mengatur lubang aperture-nya, sempit dan lebarnya. Xiaomi apa aku lupa, dan juga Samsung yang lama aku juga lupa yang S berapa, dan juga Sony Xperia itu juga bisa diatur
aperture-nya lebar sempit bukaan lensanya. Tapi buat apa sih? Kan sensornya juga kecil sekali ya. Mungkin kamu perlu mengatur lebar sempit aperture-nya itu buat long exposure ya, misalkan buat fotografi long exposure di siang hari seperti fotografi sungai atau yang lain-lain, kamu perlu aperture yang sempit atau kamu juga bisa gunakan ND filter. Jadi karena saya suka sekali dengan ide meletakkan tombol di sini, saya berharap ide ini ditiru oleh banyak sekali handphone-handphone yang lain ya guys. Sebenarnya kalau nggak salah ini bukan HP pertama yang pakai tombol di sini. Sebelumnya ada juga Sony Xperia, aku juga lupa yang mana, dan juga sebenarnya sudah ada HP-HP gaming yang meletakkan semacam tombol, mungkin bukan tombol fisik tapi tombol gestur ya. Jadi semacam sentuhan. Tapi kalau di HP-HP gaming itu fungsinya buat trigger ya, buat main game sebagai tombol game. Dan mungkin tombol di iPhone ini juga bisa digunakan buat game. Semoga ya, karena itu bakal mempermudah kita buat main game. Dan mungkin itu tergolong cheating ya atau curang. Aku nggak paham sih. Mungkin Apple memperbolehkan itu. Aku nggak paham sih apakah Apple memperbolehkan itu digunakan sebagai tombol trigger buat gaming atau mungkin ada game yang memperbolehkan itu tanpa menganggapnya sebagai kecurangan, bisa jadi. Jadi gimana guys menurutmu? Apakah menurutmu tombol ini tidak berguna? Apakah kamu menginginkan tombol ini? Apakah kamu mau beli iPhone hanya untuk tombol yang ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan ternyata tombol ini juga ada fitur feedbacknya ya guys. Jadi semacam getaran yang meniru feeling ketika memencet tombol beneran. Aku nggak tahu bagaimana rasanya memencet tombol bohongan seperti itu. Mungkin feelingnya sama seperti trackpad di MacBook ya. Jadi ada getaran ketika kita mencet, seolah-olah kita mencet tombol beneran. Dan itu keren sih menurutku.